Bayangkan ada satu karakter yang tiba-tiba memecah batas logika Jujutsu Kaisen, bukan lewat domain, bukan lewat teknik rumit, tapi lewat kecepatan yang nyaris menyentuh cahaya. Di titik inilah nama Dabura jadi bahan perdebatan panas. Ada yang menyebutnya sekadar gimmick, ada juga yang yakin dia adalah ancaman masa depan yang belum sepenuhnya terbangun. Pertanyaannya sederhana tapi menggelitik, apakah Dabura benar-benar layak disejajarkan dengan monster seperti Gojo dan Sukuna, atau justru ia hanyalah potensi besar tanpa pengalaman? Semua keraguan itu memuncak setelah pertarungannya melawan Mahoraga, momen yang membuka mata banyak orang tentang batas dan kelemahan Dabura sekaligus menunjukkan betapa gilanya teknik yang ia miliki. Kecepatan, kekuatan mentah, dan risiko besar yang mengintai tubuhnya sendiri menjadi kunci pembahasan kali ini. Di sini, kita akan membedah secara rasional, seberapa berbahayakah Dabura sebenarnya, apa yang membuatnya tertinggal dari Gojo dan Sukuna, dan apakah satu power-up ekstrim cukup untuk mengubah peta kekuatan di puncak dunia Jujutsu Kaisen. Let's go kita bahas lebih dalam. Oh iya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya sob. Yuk, kita masuk pembahasannya. Gimana nakama, kalian penasaran enggak sih, sebenarnya seberapa kuat Dabura ini? Keknya tuh monster alien mau awakening untuk melawan Mahoraga dah. Sebagian orang menilai Dabura cuma sekadar gimmick dan tidak berada di level Sukuna maupun Gojo. Tapi di sisi lain, ada juga yang berpendapat bahwa masih terlalu cepat untuk menilai, karena potensi Dabura ke depannya bisa saja menjadikannya entitas tercepat yang pernah muncul di Jujutsu Kaisen. Karena itulah, di video ini kita akan mengulas semua yang sudah diperlihatkan Dabura sejauh ini, sekaligus membahas kemungkinan perkembangan kekuatannya setelah ia benar-benar melampaui batasnya. Pertanyaan besarnya, apakah Dabura memang layak disejajarkan dengan Gojo dan Sukuna di puncak kekuatan? Nah, itulah yang akan kita bahas secara menyeluruh. Hal pertama dan paling krusial yang perlu kita bandingkan adalah pertarungan Dabura melawan Mahoraga. Kenapa ini penting? Karena baik Gojo maupun Sukuna juga pernah menghadapi Mahoraga, meskipun dalam kondisi yang sangat berbeda. Maka dari itu, kita perlu melihat konteks masing-masing pertarungan secara adil. Kalau kita mulai dari sisi Dabura, posisi dia sebenarnya cukup dirugikan. Mahoraga adalah musuh yang benar-benar asing baginya. Tidak ada referensi, tidak ada pengalaman sebelumnya, dan tidak ada gambaran sedikit pun soal kemampuan lawan. Dari kilas balik yang ditunjukkan di planet asalnya, Dabura hampir tidak pernah menghadapi lawan yang sepadan. Semua musuh yang ia hadapi sebelumnya selalu tumbang dengan mudah, sehingga dia tidak pernah benar-benar diuji. Dan Mahoraga menjadi makhluk pertama yang benar-benar mampu menantangnya secara serius. Bahkan di tengah pertarungan itu sendiri, Dabura baru menyadari bahwa Mahoraga merupakan seorang Shikigami. Jadi jelas, bertarung melawan lawan yang sama sekali tidak dikenal, terlebih lagi berasal dari ras yang berbeda, adalah faktor besar yang wajib diperhitungkan saat menilai performa Dabura. Sekarang kita beralih ke Gojo. Keuntungan utama Gojo adalah dia sudah mengetahui kemampuan Mahoraga sejak awal. Namun di sisi lain, tantangan yang ia hadapi justru jauh lebih ekstrim. Mahoraga yang dilawannya adalah versi terkuat sepanjang sejarah, karena dipanggil langsung oleh Sukuna. Kita tahu bahwa kekuatan Shikigami sangat bergantung pada siapa yang memanggilnya, dan karena itu Mahoraga versi ini berada di level yang benar-benar gila. Belum lagi, Gojo tidak hanya menghadapi Mahoraga sendirian. Di saat yang sama, dia juga harus berhadapan dengan Sukuna. Bertarung melawan dua ancaman kelas atas secara bersamaan jelas merupakan situasi yang sangat tidak masuk akal bagi siapapun. Lalu bagaimana dengan Sukuna? Saat menghadapi Mahoraga, Sukuna juga memiliki batasan. Pada saat itu, dia hanya memiliki 15 jari, atau sekitar 75% dari kekuatan penuhnya. Selain itu, di awal pertarungan, Sukuna juga belum sepenuhnya memahami kemampuan Mahoraga. Namun perbedaannya terletak pada pengalaman. Sukuna sendiri menyebut bahwa ia pernah menghadapi kemampuan serupa di masa lalu, seperti Yamata no Orochi. Pengalaman tempur inilah yang akhirnya memberi Sukuna keunggulan, meskipun kondisinya saat itu tidak jauh berbeda dengan Dabura. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan awal. Meskipun Gojo dan Sukuna memiliki keterbatasan yang cukup besar, terutama dari sisi situasi dan kekuatan, kelemahan terbesar Dabura justru ada pada kurangnya informasi. Dia benar-benar tidak mengetahui lawan yang sedang dihadapinya.
Padahal, salah satu keunggulan utama Mahoraga adalah kemampuannya untuk beradaptasi sebelum lawannya memahami bagaimana cara kerjanya. Begitu kemampuan Mahoraga terbaca, Shikigami ini justru bisa berada dalam posisi yang lebih lemah karena sudah diketahui cara untuk menghabisinya dengan satu serangan mematikan. Namun sebelum itu terjadi, Mahoraga akan selalu unggul dengan adaptasinya, dan inilah yang dialami langsung oleh Dabura. Dengan kondisi seperti ini, membandingkan ketiga karakter tersebut secara langsung jelas terasa tidak adil. Jika ketiganya ditempatkan dalam kondisi yang sama, tanpa pengetahuan apapun tentang Mahoraga, tanpa referensi, dan sama-sama datang ke lingkungan asing, hasilnya akan sangat sulit diprediksi. Meski begitu, dari sisi pengalaman bertarung, Gojo dan terutama Sukuna masih berada jauh di atas Dabura. Bahkan jika harus memilih, Sukuna kemungkinan besar menjadi yang paling unggul. Berdasarkan kisah hidupnya sendiri, kita tahu bahwa Sukuna telah menghadapi jumlah musuh yang tak terhitung sepanjang hidupnya. Dari aspek pengalaman tempur murni, keunggulan Sukuna hampir tidak terbantahkan. Perbedaan besar lainnya terletak pada teknik pamungkas. Baik Gojo maupun Sukuna memiliki teknik tingkat akhir yang sangat destruktif, yaitu Hollow Purple dan Fuga. Dengan teknik semacam ini, mereka sebenarnya memiliki cara untuk menghabisi Mahoraga, bahkan tanpa harus sepenuhnya memahami mekanisme adaptasinya. Sebaliknya, Dabura tidak memiliki teknik pamungkas semacam itu. Karena sepanjang hidupnya dia tidak pernah benar-benar terdesak, dia tidak merasa perlu untuk mengembangkan teknik hingga ke tahap ekstrim. Jika saja Dabura hidup dalam lingkungan yang memaksanya terus bertarung dan berevolusi, mungkin dia juga akan memiliki teknik setara. Namun kenyataannya tidak demikian, dan sekali lagi, perbedaan pengalaman menjadi faktor penentu. Analogi yang cukup menarik adalah membandingkan Dabura dengan Gojo sebelum insiden Toji. Sama-sama dianggap sebagai yang terkuat sejak awal, namun belum mengembangkan potensi maksimal karena tidak merasa terancam. Bisa dibilang, jika Gojo tidak pernah bertemu Toji, mungkin dia juga tidak akan mencapai puncak kekuatannya. Dan dalam konteks ini, Mahoraga bisa menjadi Toji-nya Dabura. Sekarang, mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih umum. Dari sisi fisik murni, ketiganya kemungkinan berada di level yang relatif seimbang. Kita sudah melihat Gojo dan Sukuna bertarung jarak dekat dan menunjukkan kekuatan fisik yang hampir setara. Sementara itu, Dabura sendiri mampu menekan Mahoraga dengan sangat mudah di awal pertarungan. Bahkan Mahoraga hampir tidak pernah menghindari serangan Dabura. Masalah baru muncul ketika Mahoraga mulai beradaptasi. Namun mengingat Mahoraga jelas bukan lawan sembarangan, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa secara fisik, Dabura juga berada di kisaran yang tidak jauh dari Gojo dan Sukuna. Terakhir, jika kita bicara soal jumlah energi kutukan, memang belum ada angka pasti yang bisa dijadikan patokan. Namun melihat skala teknik yang dimiliki Dabura sejauh ini, masuk akal jika kita menganggap bahwa jumlah energinya berada di level yang sangat tinggi. Untuk keperluan analisis ini, kita bisa mengasumsikan bahwa energi kutukan Dabura setara dengan Sukuna, seperti yang sejak awal sudah disiratkan dalam cerita. Meski begitu, dalam hal efisiensi penggunaan energi, Gojo masih berada di posisi teratas, seperti yang selalu ditunjukkan sejauh ini. Selain itu, ada satu hal lagi yang menurut gue cukup krusial, yaitu soal efisiensi penggunaan energi. Karena minimnya pengalaman tempur, Dabura kemungkinan besar punya kelemahan yang mirip dengan Yuta di awal kemunculannya, yakni menguras energi kutukan dengan sangat cepat. Jadi meskipun cadangan energinya besar, cara penggunaannya belum tentu efisien. Perbedaan paling mencolok antara Dabura dan dua monster lain seperti Gojo serta Sukuna sebenarnya terletak pada penguasaan teknik tingkat tinggi. Dari semua yang sudah diperlihatkan sejauh ini, Dabura tampaknya belum memiliki banyak teknik penting yang justru menjadi fondasi utama para penyihir manusia. Salah satu yang paling jelas tentu saja domain expansion, yang selama ini kita kenal sebagai puncak tertinggi dari sebuah teknik kutukan. Fakta bahwa Dabura belum memiliki domain expansion jelas menjadi kekurangan yang sangat besar. Bukan cuma itu, absennya domain expansion juga memberi indikasi lain. Bisa diasumsikan bahwa Dabura juga tidak memahami cara melawan domain milik lawan. Artinya, teknik seperti simple domain atau hollow wicker basket kemungkinan besar juga tidak ia kuasai. Begitu pula dengan domain amplification, yang jelas tidak pernah ia tunjukkan. Jika ditarik lebih jauh, besar kemungkinan Dabura juga tidak menguasai teknik penghalang sama sekali. Bahkan untuk teknik dasar seperti ritual terbalik atau reverse curset teknik Wei, sejauh ini belum ada indikasi bahwa ia memilikinya. Hal ini diperkuat saat Tsurugi sempat menyinggung soal binding Foe kepada Maru,
namun tampaknya konsep itu pun asing bagi mereka. Seolah-olah seluruh kepercayaan mereka hanya bertumpu pada kekuatan mentah milik Dabura. Dari sini terlihat jelas perbedaan pendekatan antara penyihir manusia dan kaum Imurian. Para penyihir mengembangkan teknik secara sistematis dan kompleks, sementara Imurian cenderung mengandalkan kekuatan kasar. Jika kita menilai murni dari aspek penguasaan teknik, maka secara teori Dabura bisa dikalahkan oleh siapapun yang memiliki domain ekspansion dan reverse curset teknikwe, seperti Itadori, Yuta, Yuki, Kenjaku, Higuruma, Hakari, bahkan tentu saja Gojo dan Sukuna. Namun, penilaian tidak bisa berhenti di situ. Karena di balik semua keterbatasan teknis itu, Dabura memiliki satu keunggulan yang benar-benar tidak masuk akal. Ia menguasai salah satu teknik paling rusak yang pernah muncul di Jujutsu Kaisen, yaitu serangan berbasis cahaya. Meski sejauh ini serangan tersebut belum terlihat terlalu eksplosif secara visual, fakta bahwa Dabura mampu melancarkan serangan dengan kecepatan cahaya atau mendekati kecepatan cahaya adalah sesuatu yang sangat ekstrim. Dengan kemampuan seperti ini, secara teori, Dabura bisa menghabisi hampir semua penyihir dalam sekejap. Tentu saja, ada catatan penting. Para penyihir tingkat tinggi memiliki domain amplifikation yang mampu menahan serangan jarak jauh. Jadi dalam kondisi ideal, Dabura tidak bisa serta-merta mengalahkan penyihir berpengalaman hanya dengan serangan jarak jauh. Karena itu, pertarungan antara Dabura dan penyihir kelas atas kemungkinan besar akan terasa seperti duel koboi. Siapa yang bergerak lebih dulu, itulah yang menang. Apakah Dabura berhasil melepaskan serangan cahaya lebih cepat, atau lawannya sudah lebih dulu mengaktifkan pertahanan? Mulai dari titik ini, satu-satunya cara Dabura menang adalah dengan insta-kill. Jika lawan sempat membuka domain, maka satu-satunya opsi bagi Dabura adalah membunuh mereka sebelum domain itu benar-benar aktif. Dan secara mengejutkan, dengan kecepatan serangan cahaya, hal itu masih mungkin terjadi, asalkan Dabura benar-benar berniat menghabisi lawan sejak detik pertama. Namun jika kita kembali membandingkan dengan Gojo dan Sukuna, situasinya jauh lebih rumit. Untuk Gojo, meskipun Dabura melancarkan serangan cahaya, besar kemungkinan serangan itu tetap akan tertahan oleh Infinity. Secara teori mungkin saja kecepatan cahaya bisa menembus Infinity, tapi secara konsep, hal itu terasa bertentangan dengan apa yang telah dibangun oleh teknik Limitless. Infinity menciptakan jarak tak terbatas, dan secara logika, bahkan cahaya pun seharusnya tidak bisa melewatinya. Sementara itu, Sukuna memang tidak memiliki pertahanan absolut seperti Infinity, tetapi ia adalah karakter dengan segudang opsi. Tubuh sempurnanya menjadikannya salah satu karakter tercepat yang pernah ada. Akan terasa sangat aneh jika Dabura bisa mengejutkan Sukuna hanya dengan serangan jarak jauh. Perlu ditegaskan bahwa semua pembahasan tadi masih berkutat pada serangan cahaya yang digunakan Dabura saat melawan Mahoraga. Namun di akhir episode terakhir, kita diperlihatkan sesuatu yang jauh lebih gila. Dabura tidak hanya menyerang dengan cahaya, tapi mulai menggerakkan tubuhnya sendiri dengan kecepatan mendekati cahaya. Pernyataan ini benar-benar mengubah segalanya. Sejauh ini, kecepatan tertinggi yang pernah tercatat di Jujutsu Kaisen adalah milik Naoya dalam wujud kutukan, yang mencapai Mach 3. Bahkan untuk mencapai kecepatan tersebut saja, cerita menegaskan bahwa Naoya memiliki tubuh dengan lapisan pelindung khusus, karena bergerak di kecepatan seperti itu jelas bukan perkara sepele. Sekarang bandingkan Mach 3 dengan kecepatan cahaya. Kecepatannya bukan 2 kali atau 10 kali lebih cepat, tapi hampir 1 juta kali lipat. Ini bukan sekadar peningkatan biasa, ini adalah lonjakan skala yang benar-benar menghancurkan batasan dunia Jujutsu Kaisen. Kita tahu Maki mampu bereaksi terhadap kecepatan Mach 3, dan Sukuna bahkan bisa melampaui Maki dengan mudah. Artinya, Sukuna jelas berada jauh di atas Mach 3. Tapi meskipun begitu, jarak antara Mach 3 dan kecepatan cahaya terlalu absurd. Sulit membayangkan Sukuna pun bisa mendekati kecepatan tersebut. Ini jelas merusak skala kekuatan yang selama ini kita kenal. Namun tentu saja, satu hal adalah klaim, dan hal lain adalah eksekusinya. Untuk bisa bergerak mendekati kecepatan cahaya, ada beberapa syarat ekstrim yang harus dipenuhi. Pertama adalah kebutuhan energi yang luar biasa besar. Kita bisa berasumsi bahwa Dabura memiliki cadangan energi kutukan yang masif, apalagi itu adalah teknik bawaannya sendiri. Syarat kedua adalah ketahanan tubuh. Pada kecepatan seperti itu, tubuh akan terus bertabrakan dengan partikel-partikel di udara. Dibutuhkan tubuh yang benar-benar super kuat untuk menahan tekanan tersebut. Disinilah muncul keraguan besar. Bahkan untuk Mach 3 saja, Naoya membutuhkan lapisan pelindung khusus.
Untuk kecepatan cahaya, tekanannya jutaan kali lipat lebih besar. Jika Dabura benar-benar mencapai kecepatan itu, sangat mungkin tubuhnya akan hancur. Meski ia sendiri mengatakan akan memaksakan tubuhnya hingga batas maksimal, risikonya tetap luar biasa besar. Bukan tidak mungkin ia akan keluar dari pertarungan dalam kondisi nyaris tak berdaya. Syarat terakhir adalah refleks. Bergerak cepat tanpa kemampuan mengontrol arah sama saja dengan bunuh diri. Kecepatan setinggi apapun tidak ada artinya jika pengguna tidak mampu memproses informasi dengan cepat. Bagaimana detail ini akan dijelaskan dalam cerita masih menjadi tanda tanya besar. Meski Jujutsu Kaisen dikenal cukup menghormati hukum fisika, pada akhirnya ini tetaplah fiksi, dan pasti akan ada kebebasan naratif yang diambil. Menurut gue, teknik ini akan menguras energi dalam jumlah besar dan memberi tekanan ekstrim pada tubuh Dabura. Namun dari sisi refleks, kemungkinan besar ia mampu mengimbanginya. Meski mungkin kita akan melihatnya bergerak liar di medan tempur karena belum terbiasa menggunakan teknik ini. Dan kalau kita cari perbandingan, apa yang dilakukan Dabura ini sangat mirip dengan Kashimo, yang memaksakan tubuhnya ke batas mutlak menggunakan tekniknya sendiri. Kita tahu akhir dari Kashimo seperti apa. Teknik itu membunuhnya. Jadi sangat masuk akal jika kekuatan Dabura juga memiliki harga yang sangat mahal. Mungkin tidak langsung membunuhnya, tapi hampir pasti akan melemahkannya secara signifikan. Lalu pertanyaan terbesarnya, apakah teknik ini cukup untuk mengalahkan Mahoraga? Menurut gue, peluangnya sangat besar. Dengan kecepatan seperti itu, Mahoraga hampir tidak mungkin bereaksi. Apalagi Dabura kini sadar bahwa satu-satunya cara menghabisi Mahoraga adalah dengan menghancurkannya secara total. Kecuali jika terjadi sesuatu yang benar-benar gila, seperti Mahoraga bukan hanya beradaptasi terhadap teknik, tapi juga terhadap kecepatan itu sendiri. Jika roda Mahoraga berputar sekali lagi dan ia mulai menyesuaikan diri dengan kecepatan Dabura, itu akan menjadi momen paling absurd dalam seri ini. Namun secara realistis, gue melihat Dabura akan memenangkan pertarungan ini, meski dengan kondisi tubuh yang sangat parah. Lalu, apakah teknik ini cukup untuk melampaui Gojo dan Sukuna? Untuk Gojo, jawabannya kemungkinan besar tetap tidak. Meski Gojo tidak sempat bereaksi, Infinity masih akan melindunginya. Bahkan serangan secepat cahaya pun tetap harus melewati jarak tak terbatas. Dan sejauh ini, tidak ada indikasi bahwa Infinity bisa ditembus dengan cara seperti itu. Sementara untuk Sukuna, skenarionya lebih terbuka, tapi tetap sulit. Sukuna sudah pernah menghadapi ancaman serupa, termasuk Kashimo. Bahkan dalam kondisi tertekan, Sukuna masih mampu bertahan dan beradaptasi. Dengan pengalaman tempur yang begitu luas, satu-satunya cara Dabura mengalahkan Sukuna adalah dengan membunuhnya di serangan pertama, sesuatu yang terasa sangat sulit dilakukan. Sukuna adalah sosok yang hidup dalam peperangan, menghadapi segala macam penyihir sepanjang eranya. Begitu melihat satu serangan, dia hampir pasti langsung menyusun strategi balasan. Inilah perbedaan paling mendasar antara Sukuna dan Dabura. Yang satu tumbuh dalam medan perang, sementara yang lain hidup tanpa keinginan untuk bertarung, bahkan kini pun bertarung demi melindungi orang-orang yang ia sayangi. Karena itu, menurut gue, menyebut Dabura sebagai karakter omong kosong jelas tidak adil. Ia memiliki salah satu teknik paling rusak di seluruh manga, serta cadangan energi yang luar biasa. Kekurangannya bukan pada kekuatan, tapi pada pengalaman dan pemahaman teknik manusia. Menariknya, meski tidak menguasai teknik dasar penyihir, Dabura masih punya peluang melawan Gojo dan Sukuna hanya karena satu faktor krusial, yaitu kecepatan. Namun untuk saat ini, kesimpulan akhirnya tetap sama. Dabura bukan penipu, tapi Gojo dan Sukuna masih berada satu tingkat di atasnya. Namun jika suatu hari Dabura berlatih, mempelajari teknik-teknik yang dikembangkan manusia, bukan tidak mungkin ia benar-benar bisa menyamai atau bahkan melampaui mereka. Kita belum tahu kemana cerita akan membawa semua ini. Tapi yang jelas, ini bakalan menarik sekali nakama. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya, telah menonton video ini and we'll be coming back again.